قصد لكل العيون واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الآلام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang berlimpah pada hari ini, atas nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat pertemuan pagi hari ini, nikmat majelis ilmu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Baik, Alhamdulillah Bapak Ibu, apa kabarnya pada pagi hari ini? Kami doakan sehat selalu, berkah selalu dan selalu dalam lindungan Allah dan selalu diliputi dengan keajaiban demi keajaiban. Ya, selamat datang kami ucapkan baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Boleh diajak kerabatnya, boleh di-share linknya untuk join di kajian kita pada pagi hari ini. Baik, saya sapa-sapa terlebih dahulu. Ada Bu Yus Haida dari Riau hadir, luar biasa. Ada Bu Eka dari Lampung. Kemudian ada juga Ibu Herli, Alhamdulillah bisa hadir. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, baik, Ayah Bunda kami ucapkan jazakumul khair atas partisipasinya pada hari ini yang sudah istiqomah menjadi hadir dalam majelis ilmu kami. Seperti biasa sebelumnya kami akan sampaikan program-program dari Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Baik, yang pertama ada program sedekah dinar. Jadi bagi ayah bunda ini yang sudah menabung dinar, ingin menginvestasikannya di dunia maupun di akhirat, bisa mengikuti program sedekah dinar untuk pesantren Khairul Razikin. Nah ini sekarang sudah terkumpul 21,375 dinar. Masih banyak kesempatan untuk mencapai target kita di 100 dinar. Pemanfaatannya untuk wakaf, untuk kitab-kitab santri, untuk kebutuhan santri. Jadi untuk
wakaf dan kebutuhan santri, ini bisa di informasinya di 0812 1110 2015 di Mbak Elis ya. Baik, kemudian untuk program 2000 sarung untuk santri ini juga masih dibuka. Silakan Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi memberikan hadiah sarung kebahagiaan untuk santri. Informasinya sama di 0812 1110 2015. Untuk kemudahan donasi 2000 sarung ini silakan bisa kunjungi website kami di khairurrozikin.id. Klik langsung 2000 sarung untuk santri. Gitu ya. Silakan kunjungi website kami. Di sana juga tersedia program-program yang lain. Pengadaan kitab, kemudian ada wali asuh, ada sedekah subuh, kemudian wakaf, zakat, kebutuhan santri, dan pembangunan 100 pesantren. Pembangunan 100 pesantren ini masuk dalam area wakaf. Gitu ya. Dan ini program wakaf kami yang terbaru. Ayah Bunda bisa join untuk perluasan pesantren Khairul Zikin. Insya Allah kami akan melakukan perluasan. Untuk kali ini per meternya 4.500.000 per meter persegi. Dan bisa dicicil 50.000 per bulan. Mulai dari 50.000 per bulan. Insya Allah ringan, namun pahalanya luar biasa. Nah, ini adalah lahan yang akan dijadikan perluasan untuk pesantren Khairul Zikin yang di Depok, pesantren Ikhwan. Dan sebelah kanannya adalah marketnya, gambarnya. Jadi nanti ada fasilitas baru untuk santri. Jadi insya Allah kita bisa dengan fasilitas baru ini kita insya Allah bisa menambah jumlah santri lagi. Dan nanti akan dibangun kelas dan juga ruangan-ruangan fasilitas tambahan termasuk juga nanti rumah untuk asatid, tempat tinggal asatid gitu. Ya, ini sudah mulai diuruk tanahnya, insya Allah akan dimulai pembangunan wakaf perluasan pesantren Khairul Razikin. Ya, mungkin itu dulu untuk program-program sebentar. Ya, baik. Ya, mungkin itu dulu program-program Yayasan Khairul Rezeki nanti akan dijelaskan lebih lanjut di akhir acara. Kita langsung ke kajian kita pada pagi hari ini. Jadi eh, judulnya adalah mudahnya menarik keajaiban dengan kickback. Jadi apa itu kickback? Nanti akan dijelaskan bahwasanya ada salah satu program kita yang merupakan penerapan dari jurus kickback ini yaitu wali asuh. Wali asuh ini Ustadz Nasrullah gurunda kita menjelaskan kalau ingin anak kita soleh, kita itu mendidiknya itu nggak mudah. Ada caranya gimana? Bantu anak orang lain untuk soleh, maka Allah akan menyolehkan anak kita. Allah akan didik anak kita. Ya gitu. Ini salah satu bentuk dari kickback. Nah, seperti apa kickback ini? Seperti apa penerapannya? Kadang ada yang menganggap, waduh kurang mudah ya, kok saya belum belum bisa untuk kickback ini. Gimana caranya gitu. Nah, supaya lebih paham bagaimana logika berpikirnya, apa itu kickback, kita langsung saja ke kajian kita pada pagi hari ini. Kepada Budia Puswati kami persilakan. Kita sapa dulu Budia. Assalamualaikum Budia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Cerah sekali nih panggil Budia. Ya, Silakan Budia. eh, baiklah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Bagi yang baru pertama kali hadir, saya kembali menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, satu kebahagiaan ya, tiap Selasa pagi saya bisa bersama-sama menyapa kembali seluruh sahabat
YKRI, yaitu Bapak Ibu semua, yang diringankan oleh Gusti Allah pagi ini masuk dalam ruangan Zoom ya untuk sebuah sharing majelis ilmu ya teman-teman semua. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya menghaturkan salam hormat dan juga salam kenal bagi teman-teman baru yang baru pertama kali mungkin hadir di Zoom dan mungkin baru pertama kali menyimak di YouTube YKRI. Masya Allah. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Nah, Bapak Ibu semua, teriring rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga mengucapkan terima kasih dan rasa syukur ya kepada Allah. Bapak Ibu semua diberikan kesetiaan, istiqomah dalam menjadi sahabat YKRI. Atas wasilah pondok pesantren ini, akhirnya kita bisa menjadi keluarga baru dan kita memiliki sebuah kegiatan akhirat insya Allah ya, yaitu dengan sama-sama mensupport pesantren-pesantren yang akan dikembangkan dan juga diluaskan melalui bendera Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Ya, mudah-mudahan YKRI semakin jaya, semakin berkah, semakin bisa menjadi wasilah bagi seluruh umat manusia ya untuk bisa menjadi manusia-manusia yang akhirnya bermanfaat bagi sesama dan juga bisa menjadi jalan bertemunya kita dengan hidayah Allah, dengan keberkahan Allah, dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi khususnya para ibu rumah tangga, para istri ya, para ya ibu ya khususnya, akhirnya pesantren ini bisa menjadi jalan untuk menjadi ibu ajaib. Kenapa? Karena ada satu cara ajaib untuk membuat anak-anak kita terdidik, terlindungi, terpelihara akhlaknya ya, dan juga terarah masa depannya ya, tentunya dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah menjadi wali asuh ya teman-teman semua. Seperti selalu yang dinasehatkan oleh gurunda kita Ustadz Nasrullah, didik anak orang lain, support pesantren ya, support pendidikan anak santri, maka insya Allah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendidik anak kita. Bayangkan ya teman-teman semua, kita yang gak akan sanggup melawan digitalisasi ya di era zaman now ini. Hari ini kita hanya punya Allah. Kita hanya punya pelindung yang maha pelindung, yaitu Allah, yang menjadikan anak kita pengen main gadget tiba-tiba nggak jadi. Entah apa yang membuat nggak jadi itu ya. Mungkin itu adalah doa yang teriring ya dari semua para ibu wali asuh yang telah menyalurkan ya sedekah atau support wali asuhnya untuk pendidikan anak santri ya, di mana pada saat anak santri setiap hari mendoakan semua orang tua wali asuhnya ya agar dilindungi anak-anaknya, dijaga anak-anaknya ya, sehingga pada saat anak kita mau diajak oleh teman-temannya atau terpengaruh oleh lingkungan ya, mau mungkin melakukan hal-hal yang kurang baik ya, tiba-tiba hatinya itu ada yang bisiki, jangan gitu ya. Nah, jangan gitu, keren ya teman-teman semua. Nah, nah kira-kira seperti itu ya, saya mau menggambarkan kira-kiranya. Kenapa? Karena hal ini saya alami. Ya, seringkali anak-anak saya WA, Mama aku mau pergi ke sana gitu ya, ada libur 3 hari aku mau jalan-jalan ke sana. Ya, nah sebentar ya teman-teman semua. Oke, sebentar ya gitu. Nah, Mama aku mau pergi ke satu tempat gitu ya, rame-rame sama teman-teman. Hati nurani ini kayaknya nggak sanggup mengizinkan ya teman-teman semua. Tetapi saya memilih berdoa kepada Allah. Ya Allah lindungilah anakku gitu ya. Tahu-taunya besok siangnya, Mah nggak jadi. Loh kenapa nak? Nggak tahu, kayaknya aku mikir kayaknya aku lebih baik aku ngerjain tugas aja. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, ya Allah, Engkau sungguh nyata dalam hidupku, ya Allah, ya Rob. Alhamdulillah ya. Dan luar biasa teman-teman semua, karena insya Allah perlindungan Allah selalu hadir pada saat kita peduli terhadap orang lain, ya teman-teman semua. Akhirnya ini menjadi sebuah gaya hidup baru, ya, menjadi tools ya, life tool atau menjadi apa ya bahasa mudahnya ya, menjadi wasilah, menjadi jalan untuk kita bisa mendatangkan pertolongan Allah untuk anak-anak kita, yaitu dengan menjadi wali asuh ya teman-teman semua. Siapa yang pengen nih, ibu-ibu semua nih ya rata-rata yang pengen anak-anaknya menjadi solihah, katakan saya ya, rezeki terbesar itu lihat anak-anak kita kurota ayun. Kurota ayun itu apa? Rajin belajar, rajin mengaji, tiap ada masalah garpu tala, tiap ada yang tidak mudah sedekah ya gitu. Saya ajarkan ke anak saya, tiap kali ada ketidakmudahan hidup, beli nasi nak 3 bungkus atau 5 bungkus, bagikan ke pinggir jalan ya gitu. Bagikan ke tukang becak, bagikan ke tukang gojek, bagikan nak gitu kan. Jadi pada saat ada ketidakmudahan ya, selain gelar sajadah, kemudian melakukan sholat taubat untuk melepaskan perisai agar rezeki kemudahannya datang, ya teman-teman semua. Lalu melakukan garpu tala, ya. Aduh, semua nih ya, komunitas Makna Rezeki itu sebenarnya sangat-sangat luar biasa karena semua fasilitas datangnya pertolongan Allah itu sudah lengkap, ya gitu ya. Setiap ada ketidakmudahan, ya, gelar sajadah, dirikan sholat tobat lepas perisai, ya, dosa mana yang mau ditobatkan, lalu buka ayat, getarkan hati dengan ayat Al-Quran, ya, minta pertolongan Allah dengan garpu tala, ya, lalu segerakan sedekah, ya, gitu ya, segerakan sedekah dengan QRIS YKRI, ya teman-teman, gitu. Nah, ini sudah benar-benar apa itu namanya, tahapan datangnya pertolongan Allah sudah kita lakukan gitu kan. Nah, jadi anak-anak akhirnya memahami ya pada saat ada ketidakmudahan hidup ya gitu, ketidakmudahan ujiannya, tugas-tugasnya ya. Mereka juga akhirnya tidak menyalah-nyalahkan siapapun tapi langsung sholat tobat. Ya teman-teman, ini kehidupan MRiyah ya, MRiyah ya gitu, magnet rezeki ya gitu ya, yang tertanam dalam sanubari anak-anak kita. Ya Allah, teman-teman semua, inilah harta termahal yang Allah titipkan dalam hidup kita, yaitu keluarga yang insya Allah sakinah, mawadah, warahmah. Ya gitu, karena dari keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, suami yang taat setia, ya, anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang luar biasa ya dalam penjagaan Allah, sekolahnya dilancarkan sampai akhirnya lulus sebelum waktunya, Masya Allah ya gitu, dapat beasiswa ya, nggak pakai disuruh sholat 5 waktu ya, dan selalu mengerti bahwa setiap kejadian itu adalah jalan ya, jalan untuk pertobatan dan juga untuk bertemu dengan Allah. Setiap ketidakmudahan, nggak usah nggak usah cari teman curhat, tetapi anak-anak langsung gelar sajadah, ya, langsung dosa apa yang sudah kulakukan ya Allah, dengan sholat tobat ini ya Allah ampunkan aku ya Allah gitu kan, dan sampaikan maafku kepada si fulan yang telah kusakiti ya Allah, semoga ruhnya memaafkanku ya Allah. Segitu detilnya ya gurunda kita mengajarkan, bener nggak? Ya, maka teman-teman semua, mari bersama-sama sebelum saya melanjutkan ini rasanya tak sampai hati menyebut nama gurunda ya. Mari sama-sama kita haturkan suratul Fatihah untuk gurunda kita Ustadz Nasrullah dan seluruh keluarganya tercinta. Mudah-mudahan setiap yang beliau alirkan ilmu ini ya, beliau mendapatkan amal jariah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman, kekuatan lahir batin kepada gurunda kita Ustadz Nasrullah agar semakin bermanfaat bagi umat
ya, dan semakin berkah hidupnya insya Allah fi dunia wal akhirah. Dan semoga kita semua yang belajar ilmu dari beliau, ilmu titipan Allah yang diberikan kepada beliau, dititipkan kepada beliau untuk kita semua, kita pun mendapatkan limpahan barokah dari gurunda kita juga, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, mari bersama-sama kita haturkan Fatihah ala hadihin wa ala kulli niyatin sholihah khususon ila ruh fil jasadi Ustadz Nasrullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Adem hati rasanya ya. Ya, takzimnya kita kapanpun dimanapun ya. Haturkan Fatihah untuk gurunda kita, agar keberkahan beliau juga Allah berikan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat semua, bersiap kita masuk dalam materi kita ya. Sekali lagi, siapa ingin hidupnya sakinah mawaddah warahmah, saya ya gitu. Budia, saya nggak paham sakinah mawaddah warahmah. Saya pahamnya uang, Budia. Ini butuh uang, Budia. Jadi Bapak Ibu semua, nah, justru karena semua butuh uang, justru karena semua pengen punya banyak uang, betul nggak? Banyak rezeki, ya. Untuk apa? Untuk melunasi amanah, Budia. Untuk sekolah, untuk bikin masjid, untuk sedekah, ya. Banyak sekali. Maka teman-teman semua, dasarnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah, ya gitu. Dalam kerukunan itu menarik rezeki ya teman-teman semua ya. Tiap hari ngajakin rukun sama suaminya atau ngajakin berantem, ayo ngaku. Tiap hari berjuang untuk menjaga kerukunan atau berjuang mempertahankan hak. Aduh, ngaku ya. So, teman-teman semua, yuk kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan ternyata ada satu cara ya gitu untuk menarik rezeki dengan cara Allah ya, dan mudah sekali ya, seperti tema pada pagi hari ini ya teman-teman semua, yaitu apa temanya coba? Iya, ya, temanya adalah mudahnya menarik keajaiban dengan kickback. Nah, kickback itu apa? Kickback itu, ya teman-teman, kalau mungkin hari ini ada yang belum belajar ilmu magnet rezeki, kickback adalah hukum tabur tuai. Ya, gitu. Ya, diketik-ketik-ketik. Kickback adalah hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Makanya teman-teman, pada saat kita menabur apa, kita akan menuai apa. Nah, hari ini yang terjadi, mungkin hidup kita sedang ada persoalan, ada amanah, ada keluarga yang kurang baik, ada suami yang kurang baik, ada semua hal yang membuat hari ini bagaikan kita nggak punya rezeki, ya gitu. Padahal kita tahu Allah Maha Pemberi rezeki, tapi kok kayaknya saya nggak ada rezeki, Budia. Rezeki kebahagiaan nggak ada. Setiap hari saya larut dalam penderitaan. Apalagi dibumbui dengan drakor-drakor dan juga sinetron-sinetron. Ya Allah, Budia. Kok kisahnya kayak saya banget sih? Ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan lebih begitu ya. Jadi pada saat kita larut dalam penderitaan, wahai jiwa, nah nih jiwanya nih langsung disentil, ting gitu ya. Wahai jiwa, gitu ya. Jangan ikuti pikiranmu, ikutilah nuranimu, ya. Nuranimu. Ya, nurani, di dalam hati nurani ada percikan 99 Asmaul Husna. Dalam hati ini pengen memaafkan, betul kan? Tapi pikiran ini bisikan syaitonir rajim, jangan maafin. Kelakuannya nggak bisa dimaafkan, ya. Kelakuannya orang itu kan sangat menyakitkan kan? Jangan dimaafin. Di sini nih pikirannya doeng 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 doeng. Padahal dalam hati nurani pengen banget memaafkan kan? Karena ada percikan Asmaul Husna. Ya Ro'u. Ya,
Maha memaafkan. Ya afu, sorry, ya afu, memaafkan. Ya ghafur, ini pengen memaafkan. Ya gitu. Jadi yang dipakai yang mana? Yang di sini. Makanya wahai jiwa, yuk ngaji, ngatur jiwa. Ya, ngatur jiwa. Kenapa? Karena ilmu kickback ini tabur tuai. Kalau tidak didahului dengan ngatur jiwa, ya yang ada teman-teman ogah amat ya memaafkan orang itu. Dia menyakitin banget bu dia gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, kickback ini menjadi sebuah ilmu yang luar biasa. Ya gitu. Kickback ini menjadi ilmu yang luar biasa, tabur tuai. Ya gitu ya. Jadi pada saat kita berdoa kepada Allah dan tebalnya perisai-perisai kita membuat doa kita kayaknya belum dikabulkan. Padahal enggak loh teman-teman. Kebenarannya doa kita dikabulkan. Tapi terhalang oleh perisai kita sendiri. Ya teman-teman semua. Nah jadi pada saat kita merasa doa kita belum dikabulkan, maka doakan orang lain. Mungkin dosa kita terlalu tebal sehingga doa-doa ini belum datang juga. Maka teman-teman semua lakukan kickback. Doakan orang lain. Ya, doakan orang lain. Ya, hari ini saya beri kesempatan 1 menit, buka galerinya ya, buka galerinya. Anda lihat wajah-wajah yang ada di galeri Zoom meeting ini. Ya Allah, ada Bu Estriana, muliakan dia, bahagiakan dia. Ya Allah, jika ada amanahnya, lunaskan ya Allah. Amin ya. Di sini kelihatan ada Bu Nani Nur Aini. Ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia ya Allah. Jika ada yang kurang bagus dalam hidupnya, baguskan ya Allah. Jadikan ahli sedekah ya Allah. Limpahkan rezekimu tanpa batas ya Allah. Supaya bisa bersedekah, tidak pakai mikir ya Allah ya. Masya Allah, amin ya. Nah, ada Ibu Nur Jamila ya Allah di Solo. Muliakan beliau, bahagiakan beliau ya Allah. Berkahi anak cucunya ya Allah. Angkat derajat pangkat martabat seluruh keturunannya ya Allah. Amin ya. Nah, di sini ada Ibu Wiji Lestari ya Allah. Ya Allah, rindu ya Allah ketemu beliau ya Allah. Mudahkan ya Allah, muliakan dia, bahagiakan dia, lancarkan semua urusan Bu Wiji Lestari ya Allah. Berikan keberkahan kepada suami anak-anaknya ya Allah. Angkat derajat pangkat martabatnya ya Allah. Tempatkan di tempat sebaik-baiknya, tempat untuk Bu Wiji Lestari ya Allah. Amin ya. Coba 10 nama aja. 10 nama aja coba didoakan ya teman-teman semua. Nah, doa ini akan kembali kepada yang mendoakan ya teman-teman semua. Jadi, enak mana sih kita menunggu dikasih atau kita memberi? Ya, jadi pada saat Bapak Ibu semua kita bicara dengan nurani, kickback ini semakin akan powerful. Ya, mudahnya menarik rezeki, mudahnya mendapatkan keajaiban dengan kickback. Ini teman-teman syaratnya nuraninya harus berbunyi. Hati nuraninya hidup. Ya, hati nuraninya hidup. Jadi bukan pikirannya. Kata Budia, kata Ustadz Nas, ya, doakan orang lain. Ya udah deh, aku doakan semata-mata supaya aku juga dapat yang sama. Jangan gitu ya. Ini doanya karena akal pikiran, bukan karena ketulusan ya. Akal pikiran karena tahu ilmu, ya. Ini rating 1 ya. Sinyalnya itu nembus langitnya itu 1 bar, bintang 1. Tapi kalau kita melakukan kickback itu dengan hati nurani, dengan sebuah kesadaran bahwa ada iman di dalam hati nurani ini sehingga kita mendoakan orang lain tulus agar Allah meridhoi kita dan agar setiap malaikat mengaminkan ya Allah, amin amin ya Allah, wa iyaki, berikan juga kepada dia ya Allah yang mendoakan gitu kan, maka Allah itu terenyuh gitu ya. Kita akan mendapatkan terenyuhnya Allah apabila kita tulus mendoakan orang lain tanpa melibatkan otak pikiran kita yang mengetahui bahwa tabur tuai tadi. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan karena ini ilmu ini kayaknya ringan tabur tuai, tapi kalau tidak ditambahkan dengan nurani, tidak ditambahkan dengan hati, kolbu, ini nyampenya itu
hanya langit ke-1 mungkin ya. Ya apa cara ngomongnya ya? Nembusnya ke Gusti Allah ini belum nyampe ya teman-teman ya gitu. Nah, jadi kita boleh bersemangat ya, semangat mendoakan orang lain setiap hari ya gitu. Nah, mendoakan orang lainnya jangan dengan energi menunggu balasan dari Allah, tapi dengan energi bahagia ya, dengan kondisi kita nggak punya apa-apa ini ya, belum punya keajaiban besar misalnya, tapi kita bahagia. Kita bisa setiap detik doain orang lain. Sampai di sini dapat kliknya. Kebahagiaan kita bukan pada saat rezeki itu diberikan, kebahagiaan kita pada saat kita bisa tulus mendoakan orang lain. Karena kita punya Allah dan kita berharap Allah mengabulkan doa kita, ya, untuk orang lain tersebut. Waduh, inilah yang disebut kickback tercanggih, tercanggih. Jadi teman-teman semua, kapan kita akan dikabulkan, kapan kita akan dihujani rezeki, tergantung dari kualitas kickback kita, Mas. Ya Allah, kok dapat juga sih? Akhirnya kesimpulannya, terima kasih ya Allah. Oke, diklik, ketik, ya, ya gitu. Keajaiban besar yang kita harapkan sebanding lurus dengan ketulusan kickback yang kita lakukan, teman-teman. Ya, gitu. Jadi misalnya contoh, Bu Dia saya sudah kickback, tiap Jumat saya sudah sedekah, sudah mendoakan banyak orang. Kok mana rezekinya Bu Dia nggak datang-datang? Nah, ya ini sudah bagus ya. Ini berarti sudah bagus, sudah berlatih. Ya, sudah berlatih untuk kickback, untuk mendapatkan keajaiban ya. Semudah kickback gitu. Karena kickback ini teman-teman yang harus disertai dengan kualitas ya untuk menuju ke atas. Nah, ya disertai kualitas untuk menuju ke atas ya gitu. Nah, bentuknya seperti apa Bu Dia? Gini teman-teman ya, saya punya satu analogi. Saya itu sampai hari ini kalau berdoa untuk diri sendiri ya, mungkin hanya 1% dikabulnya teman-teman ya. Iya, bahkan kalau ke Mekah berkesempatan berdoa di depan multazam, saya itu tidak tahu mau doa apa untuk diri saya sendiri, ya gitu. Karena ya gimana ya, mengalami gitu ya, doa untuk diri sendiri itu tidak cepat datangnya dan bisa jadi tidak dikabulkan karena perisai saya berlapis-lapis, beratus-ratus ya gitu. Tetapi teman-teman semua, pada saat saya mendoakan orang lain, ya gitu. Saya mendoakan orang lain, ya Allah, muliakan, bahagiakan Pak Haji itu, ya Allah, hatinya, saksikan, ya Allah, hatinya begitu mulia, ya Allah, hatinya begitu mengasihi sesamanya. Mudahkan Pak Haji, ya Allah, bisa bangun masjid di mana-mana, ya Allah, titipkan rezeki yang besar. Masya Allah. Dan itulah yang saya alami. Wa iyaki kata malaikat. Alhamdulillah teman-teman. Setiap yang saya doa itu Allah juga hampirkan kepada diri saya. Masya Allah. Luar biasa ya. Dulu saya mikir gitu kan. Ya Allah, muliakan, bahagiakan orang tersebut ya Allah. Ridhoi mereka membuat pesantren ya Allah, anak-anak ngaji tahfidz segala macam ya Allah, kuatkan mereka, limpahkan lebih banyak ya Allah. Tiba-tiba ujuk-ujuk 2 tahun ini saya tenggelam di pesantren Bapak Ibu. Jadi setiap yang kita doakan kepada orang lain ya akan menjadi kickback buat diri kita. Betapa bahagianya hari ini saya tidak ikut bangun pesantrennya ya gitu ya. Hari ini saya tenggelam 2 tahun ini, hampir 3 tahun sudah tenggelam di dalam pesantren. Bahagia hati ini bisa turut berkontribusi, turut mensupport pesantren ini. Maka berterima kasih kepada Gurunda Ustadz Nasrullah ya, yang merintis dan mempelopori semua ini akhirnya kita bisa berkarya. Insya Allah bagi nusa bangsa dan agama. Nah, bagaimana dengan rezeki-rezeki lainnya? Pada saat hati kita sudah menghadap Allah, kita sudah kickback melakukan
doa-doa tulus kita untuk orang lain, untuk suami, untuk anak, untuk istri Anda, untuk usaha orang lain, doakan usahanya orang lain. Maka usaha Anda akan didoakan sama malaikat, diaminkan sama malaikat, ya. Tiba-tiba usaha Anda ya mulai bisa berkembang. Gitu. Ya. Tambahkan dengan sedekah sebagai turbo, penarik keajaiban. Ya, tidak ada cara lain, teman-teman. Bahkan kita tidak berilmu sekalipun, asalkan kita terus bersedekah dengan apa yang kita punya. Karena cintanya kita kepada Allah. Yakinnya kita kepada Allah. Ya Allah, Engkau titipkan segininya. Oh, ini ada uang. Ada uang depan laptop ya. Uang baru loh. 5.000. Ya Allah, ini yang kau titipkan ya Allah. Karena dosaku yang dititipkan 5.000 ini ya Allah. Gitu kan. Maka ya Allah, ini yang kucintai satu-satunya kuserahkan ya Allah kepada kotak masjid. Ya, kotak amal masjid ya gitu. Bismillah, semoga yang dimasukkan 5.000 yang datang 5 miliar. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, inilah esensi dari kickback. Ya, banyak sekali yang putus asa melakukan kickback. Ngapain akhirnya orang lain yang kita doain, orang lain yang kita bagi, orang lain yang kita peduliin. Lalu siapa yang peduli dalam hidup kita? Mas Khalid, tanggung jawab. Siapa yang peduli dalam hidupku? Ya, Mas Khalid diomelin gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, disinilah letak iman, ya. Disinilah letaknya iman, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, pada saat kita mulai mengaktifasi iman kita, maka tidak ada yang kita takuti dalam dunia ini. Sekalipun hari ini diuji dalam kekurangan harta, ketakutan, kedinginan atau apapun, yaitu ada di dalam Al-Quran ya. Setiap manusia akan ada masa diuji, kekurangan harta, ketakutan ya, dan lain-lain ya. Itu semua adalah ujian dari Allah dan Allah tak pernah meninggalkan kita. Maka teman-teman, pada saat ujian itu datang, bersyukur kita yang menjadi komunitas magnet rezeki. Ada 10 jurus ampuh ya. 10 jurus tuntunan ini ya, yang dititip oleh Allah kepada gurunda kita Ustadz Nasrullah untuk kita amalkan. Maka setelah belajar ilmu magnet rezeki, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dipraktekkan ya, teman-teman. Dipraktekkan ya. Masuk goa keajaiban, ada jurus goa keajaiban. Masuk ya. Setiap ujian itu harus tenang teman-teman ya. Jangan sampai setiap ada ujian cari kambing hitam disalah-salahin. Ya, kepo di sosmed. Tahukah kau betapa menderitanya hatiku? Nggak perlu ya teman-teman. Nggak perlu ya. Yang ada masuk goa keajaiban, sholat tobat sebanyak-banyaknya. Indah sekali. Kalau Indonesia semuanya mengamalkan ilmu magnet rezeki, wow, dahsyat teman-teman ya. Nggak ada demonstrasi, tidak ada saling menyalahkan dan menghakimi. Semuanya indah ya, karena semua kembali kepada kickbacknya masing-masing. Ya, kita dapat hari ini semua yang tidak baik, kita merasa tidak diadili, kita merasa terzolimi, kita merasa semua yang tidak baik dalam hidup ini. Hello, tidak pernah ada salah orang lain. Yang ada adalah kita menuai apa yang telah kita tabur di masa lalu. Ya, yang berani dikuliti angkat tangan. Cie. Ya. Yang berani pengakuan dosa kepada Allah, segera lakukan sholat taubat. Tidaklah mungkin Allah mendatangkan segala sesuatu dalam hidup kita kalau bukan untuk kebaikan kita. Saking cintanya Allah kepada kita, saking kasih sayangnya Allah kepada kita, maka Allah izinkan kita dihadapkan dengan cermin ajaib untuk kita menghisap diri kita sendiri, ingat dosa-dosa masa lalu, ya teman-teman semua, sehingga kita bisa mentaubatkannya sebelum ruh ini dilepas dari
tubuh kita. Ya, teman-teman semua. Nah, inilah esensi dari kickback ya, teman-teman semua. Siapa yang sudah memahami dan berkomitmen mulai hari ini, saya akan semakin rajin mendoakan orang lain dan berbagi kebaikan bagi orang lain, tulus karena Allah. Katakan saya Budia, saya mau tulus. Kalau tulus berarti nggak boleh komplain ya Budia. Ya, kalau tulus berarti nggak boleh pamrih ya. Kapan menunggu keajaibannya datang? Betul. Kalau tulus berarti nggak boleh meratapi nasib ya Budia. Bener banget, cakep ya. Berarti sudah menjadi pengamal ilmu magnet rezeki ya. Dan apa ganjarannya? Ya sebentar lagi ya, sebentar lagi nih. Tiba-tiba ujuk-ujuk keajaiban besar datang. Keren ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ya dalam eh, bagaimana mengaplikasikan kickback ini dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman semua. Nah, kita sudah banyak diajarkan oleh dalam komunitas Magnet Rezeki sendiri ya teman-teman, ada MR Box ya. MR Box ini kita bisa jadikan sebagai wasilah kickback, kasih makan orang lain. Ya gitu, peduli terhadap perut orang lain. Maka insya Allah, Allah peduli terhadap kesejahteraan keluarga kita. Semakin kita peduli kepada sesama, Allah semakin mengucurkan pertolongannya, rezekinya buat kita. Kita ini sejatinya hanyalah sebuah pipa saluran, teman-teman. Yang pada saat pipanya terus dialirkan, maka air bersih, jernih, segar itu akan mengalir ke semuanya. Ya gitu. Tapi apabila pipa ini krannya tidak dibuka, maka air jernih ini akan berubah menjadi air basi, air bau, tidak sedap ya, yang ada di dalam paralon pipa salurannya. Nah, bagaimana bentuk konkretnya? Banyak banget juga orang yang dititipi rezeki besar, tetapi teman-teman semua hidupnya mungkin kurang bahagia. Ya, uang banyak, air penuh di dalam paralon airnya ini ya. Tapi kok ada kondisi keluarganya kurang harmonis, anaknya kurang nurut ya, dan lain-lain yang tidak bagus. Nah, inilah ibarat dari air atau rezeki yang dititip Allah, kita sebagai pipa salurannya, kita kurang buka keran. Makanya, ya, prinsip hidup saya, keran itu kebuka aja terus ngocor, teman-teman. Jadi, saking semangatnya ya. Saya nggak berani genggam gini, nggak berani teman-teman ya. Gitu, khawatir airnya nanti basi, berbau, tidak sedap, dan tidak bisa barokah. Air fresh dari Allah, rezeki fresh dari Allah, buka saja begini ya. Nah begini, atau di payung itu begini, biar turun terus teman-teman ya. Kita selalu dapat yang baru, kita selalu dapat yang fresh gitu ya. Jangan ada yang ditahan, maka kita juga punya tempat-tempat penyaluran seperti Yayasan Khairul Rozikin Indonesia. Ada hampir 300 santri ya, yang akan ya menjadi wasilah berkahnya air atau rezeki-rezeki titipan Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Nah, jadi dalam kesempatan ini akhirnya kita menyadari teman-teman ya, kickback adalah tabur tuai. Apa yang pernah kita tabur, kita tuai hari ini. Maka apabila kita ingin menuai yang indah di kemudian hari, maka mulai hari ini mari berjanji kepada diri sendiri, mengaktifasi iman, ya Allah, aku mempercayaimu ya Allah. Hasbi Allah, hanya satu Allah, pelindungku dan penjaminku dunia akhirat. Maka hari ini ya Allah, tak peduli apapun kondisiku, aku beriman ya Allah. Kau takkan pernah meninggalkanku. Masya Allah ya. Jadi hidup ini penuh semangat. Ya, lakukan semua yang terbaik supaya Allah ridho kepada kita. Supaya cintanya Allah ridho turun kepada kita. Lakukan yang terbaik. Ya gitu. Bisa jadi kebaikan kita hari ini adalah kebaikan terakhir sebelum nyawa ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka setiap hari selalu melakukan yang terbaik. Karena bisa jadi ini amalan terakhir yang kita bisa lakukan untuk sesama manusia sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Betapa ternyuhnya Gusti Allah pada saat melihat kita dalam kondisi nggak punya, tapi tetap mau melakukan yang terbaik. Masya Allah. Pengen nangis. Ya, bagaimana rasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau menjelang ajalnya, umati, ya, umati, ya, sampai ibunda Siti Aisyah, ini semua ada saudaramu di sini, ada umatmu, ada sahabatmu, umati yang mana ya Rasulullah? Ini kan semua umatmu, umati, umatku yang tak melihatku. Umatku yang hidup nanti pada saat sepeninggalkanku dan tak pernah ketemu denganku, ya, tetapi mengikuti ajaranku, menjaga akhlaknya, menjaga perilakunya, ya, memperbaiki akhlaknya. Masya Allah, ya gitu. Ya apa rasanya pada saat akhir hidup kita, ya gitu. Ya, nggak kuat teman-teman. Sebentar, nggak kuat. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ya, gimana rasanya gitu ya? Kita bisa menjadi pribadi yang tidak mengumbar kemarahan, ya, tidak minus ya, spiritual meter minus. Kita nggak mengumbar nafsu untuk memarahi orang lain. Kita nggak mengumbar nafsu untuk menyalahkan orang lain. Kita menahan diri, mengendalikan diri untuk tidak menggibah. Kita mengendalikan diri untuk tidak menyalahkan suami, menyalahkan semua. Gimana rasanya Rasulullah melihat ini, teman-teman? Nangis mungkin Rasulullah melihat Anda yang sanggup mengendalikan diri. Umati. Mati. Dia tidak pernah ketemu Rasulullah. Dia sanggup mengendalikan dirinya. Menjaga keindahan hatinya. Memaafkan, membuka pintu maaf selebar-lebarnya kepada setiap sesama yang mungkin diizinkan menyakiti hati kita. Di mana kita mengerti esensinya tidak ada orang yang jahat kepada kita, nggak ada. Yang ada hanyalah itulah cara Allah mengingatkan kita pernah zolim ke orang lain. Jadi pada saat ada kejadian itu datang, bersyukurlah wahai sahabatku. Sebelum masa hisab nanti hadir datang, sebelum kita hadapi yaumil hisab, Allah sudah izinkan kita menghisab diri kita sendiri dengan mentobatkan dosa-dosa yang dahulu pernah kita lakukan. Hari ini diberikan cermin ajaib. Kickback kita datang. Sebelum kickback keajaiban berupa rezeki, bahagia, dan lain-lain, maka terimalah dulu kickback berupa rezeki pertobatan ini. Kita tak mungkin taubat kalau tidak ada kejadian yang menyakitkan hati kita. Itulah cara Allah untuk bisa membantu kita membersihkan setiap perisai. Bukankah kita selalu ingin dosa-dosa kita diampuni, perisai kita dilepaskan? Ya apa caranya bertobat tanpa adanya cermin ajaib? Kita merasa benar terus, kita merasa nggak punya dosa. Akhirnya kita nggak pernah taubatan nasuha. Dengan kezoliman orang lain kepada kita, itulah cara Allah mengingatkan kita pernah zolim kepada orang lain. Bayangkan, andaikan ini ada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa beliau menyaksikan umatku. Alhamdulillah, engkau mengerti indahnya memaafkan, indahnya memberi kesempatan orang lain untuk hidup lebih bahagia. Bukan mengutamakan ego atau kepentingan sendiri, tetapi terus menundukkan hati, terus mengaku salah di hadapan Allah, terus mengikuti sunnah Rasulullah, beristighfar, dan selalu mengaku salah.
atas setiap kondisi yang terjadi. So, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, Masya Allah, nggak sanggup kalau sudah menyebut kekasih Allah. Indah sekali pengajaran-pengajaran keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai tergambar dalam 10 jurus rahasia magnet rezeki, terjabarkan dalam 101 jurus rahasia magnet rezeki. Maka teman-teman, sahabat semua yang dirahmati Allah, jurus-jurus ini dirangkai bukan untuk sekedar sebuah ritual, tapi ya, inilah titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada gurunda kita, Ustadz Nasrullah, ya, untuk menjadi cara mudah ya kita bermuhasabah dan akhirnya kita bisa melakukan semua, menabur semua kebaikan. Ya, di kemudian hari, mungkin 1-2 tahun ke depan, atau beberapa hari ke depan, kickback kita sudah berubah menjadi kickback-kickback yang kita harapkan. Ya, rezeki-rezeki, kebahagiaan, harta berlimpah, pangkat jabatan, martabat, dan juga kepercayaan demi kepercayaan yang Allah titipkan buat kita. Karena kita sudah menyelesaikan. Ridho menerima kickback-kickback dari perbuatan kita di masa lalu. Jadi teman-teman semua, apa yang semua kita alami adalah rezeki. Ya, hari ini dibikin Allah tidak punya apa-apa, itu rezeki. Supaya kita bisa bercermin dan ridho menerima kickback masa lalu, mentobatkannya, dan akhirnya membangun kickback masa depan dengan perbuatan baik, dengan semua kebaikan, ubah komen menjadi doa, ya, ubah kedengkian menjadi kemuliaan, memuliakan orang lain, ya gitu, diubah semua menjadi kebaikan, maka cepat atau lambat kita juga akan menuai, ya, menuai semua keajaiban, rezeki berkah berlimpah seperti yang kita harapkan bersama ya. Semangat untuk membangun kickback hari ini untuk menuai hasil di masa depan ya. Salam hormat buat keluarga tercinta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita dikasih muhasabah pagi ini ya. Kalau memang kita mengingat Rasulullah itu, mengingat perjuangan beliau, beliau selalu mengingat umatnya gitu. Bahkan nanti ketika di akhirat, Rasulullah itu nggak mau masuk surga dulu gitu. Beliau sibuk mencari umatnya, memberikan syafaat. Mana nih umatku lagi ya Allah? Aku ingin menolong ya. Aku ingin memberikan syafaat untuk umat-umatku gitu. Jadi Rasulullah itu mencari umatnya, mencari kita. Jadi kita yang saat ini dinanti Rasulullah itu kita sudah sepatutnya memantaskan diri menjadi umat Rasulullah. Bagaimana cara memantaskannya? Perbanyak salawat, perbanyak amalan ibadah, perbanyak mengerjakan sunnah-sunnahnya, perbanyak amal soleh yang beliau tuntunkan. Termasuk ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu yang Ustadz Nasrullah kemas sebagai ilmu-ilmu yang eh, untuk kita sebagai umat Rasulullah ya, SAW. betul Termasuk sekali. juga jurus-jurusnya, termasuk di kickback ini. Kita mendoakan orang lain supaya kita juga diaminkan oleh malaikat. Jadi jurus-jurus magnet rezeki ini sebenarnya Ustadz Nasrullah mengemasnya supaya lebih menarik, mudah diterima untuk kalangan masyarakat gitu. Luar biasa, Ya, Masya Allah. amin. Baik, bagi yang baru hadir, saya belum menyampaikan program-program. Tadi saya menyampaikan program dari Yayasan Khairuzikin karena ada program terbaru yang perlu disampaikan. Ya, ini program wakaf ya. Kenapa baru? Ini merupakan wakaf perluasan ya, perluasan pesantren Khairuzikin, perluasan pesantren Khairuddin yang bagian depan itu ada sekitar 600 meter persegi. Insya Allah akan dibangun fasilitas baru untuk santri, ruang kelas termasuk juga di dalamnya fasilitas-fasilitas lain termasuk tempat rumah untuk asatid gitu. Dan nanti insya Allah juga akan dibangun fasilitas-fasilitas lainnya. Dan ini
biaya wakafnya 4.500.000 per meter persegi dan bisa dicicil 50.000 per bulan. Nah, kenapa 50.000 per bulan ini instruksi langsung ya, amanat langsung dari Ustadz Nasrullah. Kenapa mulai dari 50.000 per bulan? Karena agar semua kalangan itu bisa ikut Ya, berpartisipasi betul. dalam kebaikan ini. Jadi Ustadz Nasrullah itu pengen semua kalangan tuh bisa. Karena kalau misalkan 4.500.000 itu nggak semua bisa langsung bayar lunas tuntas. Jadi dimudahkan mulai dari 50.000 per bulan. Kalau 50.000 bulan, gimana Mas Halid kan 7 tahun? Iya nggak apa-apa. Jadi kita perbanyak wakif 50.000 per bulan. Ini 50.000 batas minimum ya. Jadi bisa 100.000, bisa 200.000. Bahkan yang mampu lunas dipersilahkan. Dan ketika ada tenggang waktu, misalkan saya bulan ini nggak mampu bayar Mas Halid, oh nggak apa-apa. Jadi nggak harus tiap bulan itu 50.000, 50.000. Bahkan kalau ketika di bulan tertentu, oh bulan ini saya sanggup lebih Mas, itu juga tidak masalah. Jadi ini untuk Ustadz Nasrullah membuka kesempatan bagi kita untuk turut berpartisipasi, berwakaf. Wakaf itu artinya apa? Wakaf itu harta yang berhenti untuk dimanfaatkan. Nah ini untuk dimanfaatkannya Jariah. untuk amal jariah, untuk kegiatan pesantren. Jadi ilmunya insya Allah, ilmu yang dibawa santri diajarkan kembali itu jariahnya luar biasa. Insya Allah Ya, sampai ke akhirat nanti. Gitu. amin ya Allah, amin. Ya, Iya, ini gambar-gambarnya ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Insya Allah akan dibangun seperti ini. Kita ya, memberikan yang terbaik juga ya, bangunannya yang bagus, layak, dan nyaman gitu untuk santri berpendidikan. Gitu. ya. Semangat ya semua sahabat YKRI. Oke. Ya, mungkin ada satu dua penanya, masih ada waktu 7 menit. Ya, silakan bagi ayah bunda yang ingin bertanya tentang kajian kita pada pagi hari ini, Ya, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Ma- Maafkan saya ini kadang-kadang Selasa tidak bisa istiqomah ya. Iya. Oke. Ya, Sip. sepertinya tidak ada yang bertanya, Tidak Budi ya. ada, baik. Mm. Ya, Baik, kami sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Budi Puspati atas uh, materi yang diberikan pada pagi hari ini, luar biasa sekali, dan termasuk ada muhasabah juga pagi ini ya, kita untuk bercermin diri, dan semoga kita termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. ya Rabbal Alamin. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka oh ini ada yang tanya, maaf, terkait programnya dari Bu Nur Aini Tasikmalaya. Gimana kalau dalam jangka 7 tahun kadang ada nggak adanya? Oh ya, tadi sudah kami sampaikan kalau misal berpartisipasi wakaf, kemudian di bulan ke-8 misalnya belum sanggup bayar, itu nggak masalah. Nanti nanti bersama Mas Robi itu diingatkan tiap bulan, kalaupun nggak bisa, nggak jadi persoalan. Bahkan nanti eh, ketika sudah bulan keberapa ternyata mohon maaf para wakifnya ada yang meninggal, itu pernah kejadian, ada yang meninggal tidak bisa meneruskan wakafnya, itu pun tidak tidak mengapa, jadi tidak terhitung hutang, jadi Ya, pahalanya tetap eh, masuk gitu, tercatat sebagai pewakif kami gitu. jadi mungkin mungkin saya tambahin ya Mas Ya, Khalid. silakan Bu. Jadi gurunda kita Ustadz Nasrullah itu merindukan semua jamaah magnet rezeki tercatat di hadapan Gusti Allah menjadi para wakif ya, menjadi orang-orang yang berwakaf agar semua jamaah komunitas magnet rezeki khususnya ya tetap punya aliran amal jariyah kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke rahmatullah ya. Sangkutan kita 50.000 per bulan ini nyantolnya dana kita 50.000 per bulan ini, insya Allah mudah-mudahan ya jadi jalan wasilah mengalirnya amal jariyah. Jadi teman-teman pada saat sudah dapat tiga kali membayar ya, tiba-tiba Allah panggil ke rahmatullah, insya Allah pahalanya full dari Allah ya, karena Allah yang panggil ya gitu. Nah jadi teman-teman inilah
indahnya ya kita inilah yang membuat saya tidak sanggup berhenti bersyukur ya diberikan seorang gurunda Ustadz Nasrullah yang terus memikirkan umat ya gitu ya teman-teman supaya kita dalam kondisi dititipi rezeki berapapun kita ini berharga kita ini bisa kok ya seperti orang-orang yang dititipi rezeki besar pahalanya sama ya teman-teman ya pahalanya di hadapan Allah sama. Yang membedakan adalah ketulusannya, niatnya, keikhlasannya. Jadi walaupun 50.000 tapi ikhlasnya banget ya, maka pahalanya sebesar gunung Jabal Uhud. Amin. Amin, amin. Gitu. Jadi insya Allah demikian teman-teman ya. Ini menyampaikan sedikit tambahan ya supaya sampai merasuk ke sukma. Inilah upaya gurunda kita untuk turut menyelamatkan kita teman-teman semua ya. Ini bukan sekedar program supaya seneng-senengan semua ikut-ikutan. Bukan teman-teman ini bukan apa-apa. Ini adalah ketulusan beliau. Hati nurani beliau bicara. Semua orang yang dititip Allah kepada beliau mudah-mudahan ini jadi wasilah bertemunya kita semua di surganya Allah dengan turut menjadi wakif, yaitu pewakaf. Ya teman-teman semua, Allah tak melihat nilainya. Allah melihat ketulusan kita. Ya, keikhlasan kita. Ya, mudah-mudahan semua yang sudah berkontribusi dan support ya diberikan Allah kekuatan, istiqomah dan semakin berlimpah rezekinya. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, ini juga ada pertanyaan dari Bu Mahlusoh. Gimana Mas Holid kalau wakafnya harian? Saya suka transfer yang harian, donasi santri pagi. Nah, ini juga ada eh, apa namanya amanat dari Ustaz Nasrullah. Kalau kalau yang punya rezeki berlebih itu bisa dibagi gitu. Jadi ada yang buat wakaf, ada yang buat sedekah subuh, ada yang disedekahkan ke masjid gitu. Jadi misalkan ibu rezekinya berlebih nih, saya maunya wakaf harian. Oh, baiknya jangan diwakafin semua. Ada yang dibuat sedekah subuh misalnya, ada yang dibuat makan santri, ada yang buat 2.000 sarung misalnya, atau ke tempat lain juga nggak masalah gitu kata Ustadz Nas ketika itu menyampaikan. Jadi kita menebar amal soleh gitu luar biasa. Mungkin ada juga maksudnya adalah 50.000 setiap hari Mas Khalid. Oh 50.000 setiap hari luar biasa. Ya, ya kan setiap Hmm. hari kan minimal 50.000. Jadi Hmm, waktu setiap hari boleh. boleh boleh. Juga ya yang lain sebulan sekali, ibu setiap hari. Ya cepat cepat berakhir nanti ya, cepat Ya betul. selesaikan dan cepat berwakaf kembali. Siapa tahu yang kali ini untuk orang tuanya, ayahnya ya. Kemudian untuk wakafnya setelah itu, wakaf untuk pesantren ini diasmakan untuk neneknya ya, Ya untuk terus berlanjut ya, terus berlanjut ya gitu. Sesuai dengan titipan Allah kepada kita masing-masing ya, gitu. betul. Setiap hari nggak apa-apa. Semakin bahagia nanti Mas Robi. Iya betul sekali. Dan wakaf hadiah ini juga jadi tren ya. Jadi banyak yang menghadiahkan untuk orang tuanya, menghadiahkan untuk saudaranya, menghadiahkan untuk kerabat yang sudah wafat itu juga bisa dilakukan di wakaf ini gitu. Ya, boleh. Semangat, Bu. Semangat. Mm-mm. Baik, sudah pukul 10 lewat. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bunda Puswati dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu dalam energi bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua.